Children of Heaven adalah sebuah cerita tentang perjuangan seorang kakak untuk adik perempuannya. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di pinggiran kota Jakarta, hiduplah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang bernama Ipan. Ia sedang datang ke tempat tukang sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang berwarna merah jambu dan terlihat sudah rusuh dan rusak. Setelah itu, keseharian Ipan pun sudah terbiasa membantu ibunya untuk membeli makanan dan sayuran di pasar. Sebelum membeli barang, Ipan pun menaruh bungkusan sepatu adiknya yang berwarna oranye tepat di bawah meja kayu. Namun, ketika Ipan sedang memilih sayur, datanglah seorang pemulung yang secara tak sengaja mengambil bungkusan sepatu adiknya. Ipan pun tak menyadari hal itu, sampai akhirnya dia pun terlihat bingung ketika mengetahui jika sepatu adiknya ternyata sudah tak ada di sana. Sampai ia pun dimarahi oleh si pemilik tempat itu karena Ipan yang terus membongkar barang-barangnya. Akhirnya Ipan pun pulang dengan wajah murung. Ketika sampai di depan rumah, Ipan tak sengaja mendengar suara pertengkaran antara ibunya dengan pemilik kontrakan. Dikarenakan keluarga mereka yang sudah sejak 5 bulan lalu tak membayar uang sewa rumah. Kemudian Ipan masuk ke rumah. Ia pun bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Tara. Tara pun bertanya, "Apakah kakak sudah mengambil sepatuku?" Ipan menjawab, "Tentu saja, ini baru saja mengambilnya." Dengan sedikit gugup, Ipan berusaha menutupi kejadian yang sebenarnya. Namun, ketika Tara ingin melihat sepatu itu, Ipan baru mengatakan jujur jika sepatu adiknya ternyata sudah hilang saat ia berada di toko. Lalu menyuruh jika Tara tak perlu bersedih, karena Ipan akan kembali lagi untuk mencari sepatu tersebut, dan berpesan agar Tara tak perlu menceritakan hal ini kepada ibunya. Karena jika ibunya tahu, Ipan takut jika ibu akan memarahinya. Secara diam-diam Ipan pun kembali ke toko tersebut dan mencari di mana sepatu adiknya yang terjatuh. Namun sayang, nyatanya sepatu itu pun memang sudah tak ada di sana. Ketika malam, ayahnya Ipan pun merasa kesal dengan pemilik sewa rumah yang kerap kali datang dan menagih uang dengan cara yang kasar. Dan di sana terlihat juga jika ada ibunya Ipan yang terbaring lemah karena sedang menderita sebuah penyakit. Ipan pun sempat dimarahi oleh ayahnya karena sepanjang hari ini Ipan hanya banyak bermain hingga ia lupa untuk membantu ibunya di rumah. Ketika sedang belajar, secara diam-diam Tara pun menanyakan kepada Ipan tentang bagaimana caranya dia bisa bersekolah besok jika ia tak mempunyai sepatu itu. Ipan pun menjawab jika Tara tak perlu khawatir. Untuk sementara ini, dia bisa menggunakan sepatu Ipan dulu secara bergantian. Dan Ipan berpesan agar selesai sekolah Tara harus segera pulang karena kebetulan jam sekolah Ipan yang bergantian dengan Tara. Dan keesokan harinya, Tara pun pergi ke sekolah dengan memakai sepatu Ipan yang terlihat sedikit kotor dan longgar di kakinya itu. Tara pun sedikit merasa malu ketika melihat sepatu teman-temannya yang nampak terlihat bagus. Sepulang sekolah, Tara pun langsung berlari sekencang-kencangnya karena ternyata Ipan sudah menunggunya di depan rumah untuk pergi ke sekolah dengan bergantian memakai sepatu itu. Namun terlihat Ipan ternyata terlambat datang ke sekolah karena ia yang harus menunggu Tara pulang lebih dulu. Saat di rumah, Ipan pun mengatakan kepada Tara jika ia harus tetap merahasiakan hal ini karena Ipan tahu jika orang tuanya saat ini sedang tak memiliki uang untuk membelikan sebuah sepatu baru untuk Tara. Dan karena sepatu Ipan yang terlihat kotor, mereka pun sepakat untuk mencuci dan membersihkannya bersama-sama. Ketika di sekolah, Tara pun mulai terlihat cemas
karena bel pulang sekolah yang tak kunjung berbunyi. Sementara dia ingat, jika Ipan pasti sudah dari tadi menunggunya untuk memakai sepatu itu. Akhirnya Tara pun mengerjakan soal-soal itu lebih cepat. Ia berharap agar bisa pulang lebih awal. Namun sayang, ketika ia sedang berlari, secara tak sengaja, sepatunya pun terjatuh ke sebuah selokan yang cukup dalam. Sehingga hal itu membuat Tara yang turun ke selokan untuk mengambil sepatunya itu pun kesulitan untuk naik ke atas. Tara pun hanya bisa menangis, karena sepatunya sudah basah terkena air selokan itu. Namun beruntung, ada seorang pedagang yang berbaik hati membantu Tara untuk keluar dari selokan itu. Ketika ia bertemu Ipan, Ipan pun merasa marah karena Tara yang terlalu lama dan ditambah dengan kondisi sepatunya yang basah. Tara mengatakan jika sepatu itu tercebur ke dalam selokan karena sepatu itu yang terlalu besar di kakinya. Tara mulai bersedih karena gara-gara Ipan yang menghilangkan sepatunya, ia jadi harus berlari-lari sepulang sekolah. Lalu Ipan berharap agar Tara tetap bersabar dan tetap merahasiakan hal ini, karena ayah mereka yang belum mendapatkan gaji untuk membelikan sepatu baru untuk Tara. Dari kejadian itulah lagi-lagi Ipan pun terlambat datang ke sekolah, hingga ada seorang guru yang melihatnya dan bertanya kenapa Ipan bisa terlambat hari ini. Ipan pun beralasan jika rumahnya ia yang sangat jauh dari sekolah. Dan untungnya guru itu hanya memperingatkannya kalau Ipan tak boleh datang terlambat lagi. Saat di kelas, gurunya mengatakan jika Ipan adalah termasuk siswa yang rajin dan berprestasi di sekolah itu. Dan dia pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus. Ketika Ipan udah pulang, dia pun kembali bertemu Tara yang terlihat ngambek dengan Ipan karena kejadian tadi siang. Namun Ipan mencoba menghibur adiknya dengan memberikan sebuah bola yang sangat unik dan permen lollipop kepada Tara. Dan hal itu membuat Tara merasa senang dan tersenyum kembali. Dan keesokan harinya ketika berada di sekolah, Tara pun tak sengaja nih melihat ada seorang siswa di sekolah itu yang memakai sepatu persis mirip dengan sepatu miliknya. Namun sayangnya, Tara tak sempat bertanya kepada anak itu karena bunyi bel masuk yang sudah terdengar. Saat istirahat pun Tara kembali mencari siswa yang memakai sepatunya itu. Hingga akhirnya ia pun bertemu dan mengetahuinya. Sepulang sekolah karena Tara yang masih penasaran, secara diam-diam dia pun mengikuti anak itu sampai depan rumahnya untuk mengetahui di mana alamat rumah anak itu. Namun di sisi lain, ternyata lagi-lagi Ipan kembali terlambat datang ke sekolah. Dan sialnya, dia pun kembali ketahuan oleh guru itu. Dan guru itu mengatakan jika tak ada alasan lagi untuk Ipan terlambat ke sekolah. Dan guru itu menyuruh Ipan untuk sebaiknya kembali pulang ke rumah saja. Dan meminta Ipan agar menyuruh orang tuanya datang ke sekolah. Namun beruntung nih, ada seorang kepala sekolah yang berbaik hati kepada Ipan dan meminta guru itu untuk memaafkannya. Karena Ipan yang termasuk siswa yang rajin dan pandai di sekolah itu. Selepas pulang sekolah, Ipan dan Tara pun mendatangi rumah anak tersebut. Namun pintu itu tiba-tiba saja terbuka, dan mereka pun segera bersembunyi. Terlihat jika ternyata anak yang bernama Rita itu mempunyai ayah seorang penderita tunanetra. Melihat hal itu, mereka berdua pun menjadi merasa tak tega dan mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatu tersebut. Di sisi lain, ayahnya Ipan mempunyai niat untuk mencari kerja tambahan di saat hari libur untuk mencukupi biaya keluarga. Dan keesokan harinya terlihat Ipan bersama ayahnya pun pergi ke kota. Dengan menggunakan sepeda tua miliknya, mereka berniat ingin mencari orang yang mungkin butuh jasanya. Rumah demi rumah dan toko demi toko, mereka datanginya dengan menawarkan jasa apa saja yang bisa ia kerjakan. Mereka pun terlihat lelah dan mulai pasrah
Namun Tuhan berkata lain, barang siapa yang selalu berusaha dan bekerja keras, maka ia akan mendapatkan hasilnya. Benar saja terlihat jika akhirnya ada seseorang yang memanggil mereka dari kejauhan, dan ternyata mereka membutuhkan jasa ayahnya Ipan. Di sana ayahnya Ipan akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan menjadi tukang es krim di sebuah toko. Begitupun dengan Ipan yang senang sekali bisa membantu ayahnya menjual es krim bersama. Singkat cerita, ketika selesai, ayahnya Ipan pun mendapatkan upah yang cukup banyak, dan itu membuatnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemilik rumah itu. Saat menuju pulang pun, ayahnya berjanji jika nanti mungkin ayahnya akan membelikan mereka sebuah sepatu baru. Namun seketika saja, ada saja ujian setelahnya. Tiba-tiba saja, sepeda yang dikendarai ayahnya pun mendadak mengalami remblong. Sehingga dari kejadian itulah membuat mereka pun terjatuh karena menabrak sebuah pohon. Akhirnya mereka pun pulang dengan dalam keadaan yang terluka, dan sepeda ayahnya Ipan yang terlihat sudah rusak dan tidak stabil. Di sekolah, gurunya Ipan pun memberikan sebuah pengumuman kepada semua siswa jika nanti akan ada sebuah pertandingan lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur setempat, dan bagi yang ingin ikut harap untuk segera mendaftarkan diri. Sementara saat guru olahraganya menempelkan informasi tentang hadiah dari perlombaan lari tersebut, yaitu juara pertama yang mendapatkan liburan dan 1 set pakaian olahraga, juara kedua yang mendapatkan liburan dan peralatan sekolah, dan juara ketiga yang mendapatkan liburan dan sepasang sepatu olahraga. Dari situlah Ipan mulai tertarik untuk mengikuti perlombaan tersebut untuk mengincar hadiah juara ketiga, yaitu sebuah sepasang sepatu. Ia pun bertemu dengan guru olahraganya dan meminta untuk mendaftarkan namanya. Namun sayang, Ipan sudah terlambat karena ternyata seleksinya itu sudah selesai. Ipan pun memohon dan sambil menangis kepada gurunya, dan ia berjanji jika ia pasti akan menang dan mengalahkan semua peserta lainnya. Kemudian gurunya pun menguji kecepatan lari dari seorang Ipan, yang mana ternyata Ipan mempunyai lari yang cukup cepat, sehingga membuat guru olahraganya pun menjadi kagum. Ketika pulang, Ipan pun menceritakan kepada Tara jika ia baru saja terpilih untuk mengikuti perlombaan lari maraton. Dan Ipan mengatakan jika ia menginginkan juara ketiga. Namun Tara bertanya, kenapa Ipan menginginkan juara ketiga? Kenapa tidak juara 1 atau kedua? Ipan menjelaskan, karena hadiah juara 3 adalah mendapatkan liburan seminggu dan mendapatkan sebuah sepasang sepatu olahraga, yang mana sepatu itu akan ia hadiahkan untuk adiknya Tara. Singkat cerita, akhirnya perlombaan itu pun dimulai. Ipan yang merasa kaget jika ternyata banyak sekali peserta yang mengikuti perlombaan itu, dan tak lama perlombaan itu pun dimulai. Dengan jarak tempuh sejauh 4 km, Ipan pun merasa jika lari adalah bagian dari kegiatannya sehari-hari saat berangkat ke sekolah. Jadi menurutnya, itu tak menjadi halangan. Namun ketika terus berlari, lama-kelamaan, terlihat jika ia mulai merasa lelah. Tapi ia kembali teringat dengan janjinya kepada Zara untuk mendapatkan juara ketiga dan memberikan hadiah sepatu itu untuk adiknya. Terlihat jika ada peserta lain yang bertindak tidak sportif dengan menjatuhkan Ipan. Namun hal itu tak membuatnya menjadi lemah. Justru ia kembali bangkit dan lari sekencang-kencangnya, melewati satu persatu peserta lainnya. Dan sebisa mungkin, ia tetap memposisikan dirinya pada urutan ketiga, agar ia bisa juara ketiga dan mendapatkan hadiah sepatu itu. Ipan pun terus berlari dan berlari, sampai pada akhirnya ia pun mencapai garis finish. Dengan keadaan yang sangat lelah, Ipan pun bertanya, apakah dia mendapatkan juara 3? Dan gurunya menjawab, jika ternyata Ipan finish di urutan yang pertama, entah senang atau mungkin bersedih, karena nyatanya dia tak berhasil mendapatkan hadiah sepatu itu untuk adiknya. Ketika di rumah, Ipan pun pulang dengan wajah yang murung, seolah-olah tanpa bercerita, Tara pun sudah tahu apa yang baru saja kakaknya alami. Dan terlihat dari perlombaan itu, membuat sepatu Ipan semakin hancur dan kakinya yang dipenuhi luka-luka. Namun tak sampai di situ, Tuhan selalu memberikan kejutan indah
di setiap akhir perjuangan seseorang. Di akhir film ini, di sisi lain, ketika di pasar, ternyata ayahnya baru saja membelikan mereka masing-masing sebuah sepatu baru yang ayahnya taruh tepat di sepeda miliknya. Dan film ini pun selesai.